Yang menyebabkan Yesus disalib itu adalah salah satu faktornya karena Yesus memberontak kami kana. Makanya pemerintahan Pontius Pilatus menaruh mahkota berduri di atas Yesus dengan ditulis inilah Yesus raja orang Yahudi. Kenapa ditulis semacam itu? Ada asas kausitas. Ada sebab akibat. Yesus itu diduga memberontak dengan menyebut sebuah perumpamaan. Nah, coba kita lihat nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi Yesus memberikan sebuah apa namanya itu? Yesus memberikan sebuah ultimatum dan diduga dia merencanakan makar atau pemberontakan terhadap Roman Empire. Tapi saya tidak akan membahas ini sebetulnya. Saya hanya fokus kenapa Yesus itu kemudian dia tentara Romawi rabi-rabi Yahudi itu terjatuh Kak Mikana sebagaimana di sini. Nah, ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh. Ingat, kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Kenapa? Karena Yudas inilah yang menggantikan Yesus. Kita buktikan kalau Yudas itu yang menggantikan Yesus ada di ayat 23. Ya, ketika Yudas yang diserupakan dengan Yesus itu menyerupai Yesus di depan Kayafas, kita lihat nih. Jawab Yesus, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Jelas ini Yudas kami kana. Kenapa ini Yudas? Karena ajaran Yesus itu tidak melawan, tidak komplain. Ajaran Yesus itu adalah ajaran mengasihi. Sedangkan di sini, mengapa engkau menampar aku? Ini bukan ajaran Yesus. Ini adalah Yudas yang sudah diserupakan. Ini kontraproduktif dengan Matius 5 ayat ke-39. Ini salah satu bukti kalau itu Yudas. Nah, ini ajaran Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Coba, kita lihat nih, Matius 5:39 dengan Yohanes 18:23 bertolak belakang. Karena yang disalib, yang dibunuh, itu adalah Yudas. Yang ditanya, kenapa kau menampar aku? Apa salahku? Yang ngomong kayak gitu adalah Yudas Iskariot. Kita buktikan, kami kana. Kita buktikan di dalam Matius 27, kalau yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Ada dua kematian yang berbeda. Langsung saja, waktunya agak cepat ya kalau kita asik ini. Teman-teman perhatikan ini, kematian Yudas. Ini menurut tafsiran bapak-bapak gereja ya. Saya tidak punya otoritas untuk menafsir. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ingat, ini spekulasi nih. Konsensusnya adalah mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara di apa? Ternyata Yudas itu matinya disalibkan. Lalu kenapa perut Yudas itu bolong yang dikisahkan di dalam kisah para rasul 1:18? Kalau kita belajar Alkitab, ada namanya tafsir bil ma'thur, ya, menafsirkan ayat-ayat Bible dengan ayat-ayat Bible. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ini. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Makanya teman-teman, kenapa perut Yudas bolong? Karena ketika dia disalib menggantikan Yesus, perutnya bolong. Perutnya ditikam oleh tentara Romawi. Tidak ada satu ayat Alkitab pun di dalam gospel ya, kalau perut Yudas adalah bolong, tidak ada. Ketika Thomas di dalam Yohanes 20 ayat ke-28 mencucukkan tangannya ke perut Yesus, itu enggak bolong perutnya. Tapi rata, bersih. Karena Yesus tidak disalib, melainkan Yudas Iskariot. Oh, ala kadalah. Waduh, saya... Ini kenapa teman-teman lagi nandar ini? Violatun by Jonathan. Oke, nggak apa-apa. Ini saya yang di-report, nggak apa-apa. Pokoknya bukan kami kana yang di-report, saya yang di-report. Jadi kalau nanti tiba-tiba saya berhenti, berarti saya kena report. Jonathan Nandar 05 live is flagged for harassment and bullying. Repeated violation. Ini kenapa ini Nandar? Kau disuruh hapus kau Nandar? Udah. Jangan, nggak apa-apa. Nanti itu saya yang di-report saya. Makanya teman-teman Kristen jangan report saya ya. Nanti kalau ini kena rungkat, nanti saya pakai akun yang lain. Nggak apa-apa, lanjut aja. Sebentar, saya turunkan dulu, kamu nanti naik lagi.